Gedung Juang 45 Medan adalah salah satu bangunan bersejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdiri kokoh di Jalan Pemuda, bangunan ini dulunya menjadi tempat berkumpulnya para pejuang, pusat strategi, sekaligus saksi berbagai peristiwa penting dalam masa revolusi fisik melawan penjajah. Arsitekturnya yang khas peninggalan kolonial kini dipertahankan sebagai warisan budaya, mengingatkan kita pada semangat pengorbanan generasi terdahulu. Nah, hari ini Gedung Juang 45 tidak hanya berfungsi sebagai monumen bersejarah saja, tetapi juga sebagai ruang edukasi publik, salah satu melalui keberadaan Museum Uang Sumatera yang menyimpan ribuan koleksi numismatik bernilai tinggi. Dari bangunan bersejarah inilah kita menelusuri kisah perjuangan, identitas, dan memori kolektif bangsa. Gedung Juang 45 Medan menyimpan beragam koleksi bersejarah yang menggambarkan perjuangan masyarakat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya terdapat arsip, foto-foto dokumentasi perjuangan, replika senjata yang digunakan para pejuang seragam militer, hingga bendera-bendera organisasi perjuangan pada masa revolusi. Koleksi tersebut menjadi bukti autentik perjalanan panjang Medan sebagai salah satu daerah yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, di sini kami sudah berada di Museum Uang Sumut yang terletak pada Gedung Juang 45. Nah, di sini kami ingin meneliti koleksi uang kuno yang ada di museum ini. Ingin tahu kelanjutannya? Nah, sebelum kami lanjutkan, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Damadek dan rekan saya di sebelah saya. Saya Nirina Rifata Pogolon. Saya Mas Dena Sofia Sinaga. Saya Raja Panutan Sumangso. Untuk kelanjutannya, saksikan terus. Baik teman-teman, di sini kita sudah berada di dalam Museum Uang Sumatera Utara. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kondisi fisik koleksi uang koin yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ada banyak sekali koleksi uang koin yang ada di Museum Sumatera Utara yang bisa kita lihat di sini. Nah, kita di sini akan meneliti salah satu uang koin, yaitu uang Kebon Asahan. Bisa dilihat di sini gambarnya. Nah teman-teman, kita bisa lihat kondisi koin ini tampak terbuat dari logam ringan, kemungkinan aluminium atau campuran sejenis ya. Warnanya cenderung perak kusam, ya umum pada token perkebunan era kolonial ya. Bentuknya bulat seperti koin, terus dia tipis ya. Ukurannya tuh sama lah kayak 500 rupiah lama. Nah sebagian hurufnya udah mulai memudar, tapi tokennya tidak tampak rata sempurna, mungkin karena umur atau proses percetakan sederhana masa itu. Terus ada sedikit goresan dan bekas penggunaan di koin tersebut. Lalu di pinggiran koin tersebut ada tulisan ATSM dan ada huruf Tionghoa di tengah-tengahnya. Nah, itu adalah bentukan depannya. Jika teman-teman ingin melihat bentukan belakangnya, di sini bisa kita lihat. Nah teman-teman, pada bagian ini kita bisa melihat $1 yang berarti nilai koin ini adalah $1 pada masa itu, bukan dolar Amerika melainkan dolar uang perkebunan pada masa era kolonial Belanda. Terus tulisan di sekelilingnya itu menjelaskan tentang perusahaan perkebunan tembakau yang dari era kolonial Belanda ya. Terus dia menggunakan huruf Latin dan fungsinya sebagai alat bayar di perkebunan. Nah, jika kita bandingkan dengan uang Kebon Asahan, itu cukup berbeda dari pembuatannya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini.
Nah, jika kita bandingkan dengan koin sebelumnya, ini warnanya sudah agak kekarat-karatan gitu ya. Terus dia bahannya mungkin dari campuran nikel atau tembaga. Terus dia ada hiasan titik-titik di tepi koin. Ada ornamen kecil seperti tanaman atau simbol dekoratif kolonial ya. Kondisi koinnya sudah lusuh, terus ada noda kehijauan kecil di situ. Tidak pecah atau retak. Nah, koin ini tuh menggunakan tulisan Latin. Dan juga bahasa utama yang dipakai di koin ini adalah bahasa Jerman. Bisa kita lihat dari Unternehmung yang berarti perusahaan, Gutfur yang berarti berlaku untuk. Nah, terus ada $1 juga di situ ya. Tapi ini sama seperti koin sebelumnya, dolarnya bukan dolar Amerika tapi dolar perkebunan. Terus ada tulisan tahun 1890, berarti koin ini tuh dibuat pada tahun 1890 ya teman-teman. Nah, itu adalah gambaran depan koin. Nah, kita bisa lihat gambaran belakang koinnya. Nah, jika dibandingkan dengan koin yang sebelumnya ya, koin ini tuh bagian belakangnya tidak ada gambar apapun karena memang tidak ada motif apapun karena memang diciptakan hanya satu sisi saja. Nah, itu adalah perbandingan dari uang koin Hesa sehari. Kita masuk pada koin kedua, yaitu koin Abbasiyah. Bisa kita lihat ada dua perbandingan yang berbeda. Yang pertama, koin Abbasiyah yang pertama itu terlihat sangat utuh. Bisa dilihat dari tempat depan. Koin tersebut kemungkinan adalah dirham perak, salah satu jenis mata uang yang paling banyak diproduksi pada era Abbasiyah. Dalam koin semacam ini, tulisannya biasanya berisi syahadat, ayat Al-Quran, serta nama khalifah yang sedang berkuasa, disertai keterangan tahun dan kota tempat pencetakan koin. Secara fisik, koin Abbasiyah diproduksi menggunakan teknik hammered conics, yaitu pemukulan logam di antara dua stempel dengan palu. Teknik ini menghasilkan permukaan yang tidak selalu simetris, kadang sedikit bergeser, tetapi tetap menampilkan detail kaligrafi yang kaya dan jelas. Bahan dasarnya yaitu perak murni atau campuran perak berkadar tinggi. Tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi bukti kemajuan ekonomi dunia Islam yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Nah, pada koin yang kedua bisa kita lihat bisa kita lihat pada koin tersebut sudah tidak utuh lagi pada tempat depan dan mulai menggelap. Kondisi fisik koin tersebut menunjukkan beberapa karakter fisik. Yang pertama, warna dan materialnya yang berwarna gelap kehitaman. Kas koin tersebut tembaga atau perunggu. Permukaannya tampak kusam dan tidak berkilau, menandakan oksidasi tembaga yang sudah berusia sangat lama. Bentuknya yaitu berbentuk bulat tetapi tidak sempurna. Salah satu sisi koin terlihat pecah atau terpotong, yang umumnya terjadi pada koin kuno yang pernah dipakai secara intensif. Ukurannya terlihat kecil medium. Permukaan pada koin tersebut tampak tidak rata, menunjukkan proses cetak manual atau ditempa dengan palu. Tepi koin tersebut tidaklah halus, menunjukkan metode minting tradisional. Tulisan yang ada pada koin Abbasiyah yaitu huruf Arab kufik dengan gaya tulisan yaitu gaya tulisan kotak, tebal dan sederhana. Tulisan sudah sangat gabur sehingga tidak bisa dibaca secara spesifik, tetapi pola garis horizontal dan vertikal masih tampak jelas. Isi tulisan umumnya pada koin Abbasiyah tertulis syahadat, nama khalifah, tahun hijriah, dan kota pencetakan. Pada koin tersebut
Hanya terlihat garis-garis tulisan kufik saja, tanpa huruf yang utuh, menandakan kehausan berat. Gambar yang ada pada koin tersebut tidak menggunakan gambar wajah manusia ataupun hewan. Bisa kita lihat dari perbandingan dari dua koin tersebut sangat jauh berbeda. Jadi Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koin batu bara abad ke-18. Dari ciri fisik, koin ini berbentuk bulat, permukaannya agak kasar dan warnanya kehitaman yang menandakan koin ini sudah lama tidak digunakan. Ukirannya terlihat tidak terlalu detail, mungkin karena proses waktu dan penggunaan. Bahan pembuatan dari koin batu bara ini biasanya dibuat dari tembaga agar awet digunakan untuk transaksi sehari-hari. Bentuk dan ukuran koin ini relatif kecil, bentuknya bulat, tapi tidak sempurna, melainkan kadang agak pipih atau bengkok di beberapa sisi karena teknik pembuatannya. Gambar pada koin ini tidak menampilkan lambang kerajaan secara visual, melainkan mereka memakai tulisan Arab sebagai simbol kekuasaan. Umumnya terdapat nama penguasa lokal, daerah, atau tahun cetak dengan aksara Arab, meskipun seringkali sudah sulit terbaca pada koin tua. Teknik pembuatannya ini menggunakan proses tuang, logam dilelehkan lalu dicetak dan diberi ukiran atau tulisan pada koin tersebut. Untuk nilai historisnya, koin batu bara di abad 18 Masehi ini sangat penting pada masanya karena jadi alat tukar utama dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat setempat. Koin ini dipakai untuk transaksi di pasar, membayar jasa, sampai penanda kekuasaan dan eksistensi sebuah kerajaan atau pemerintahan lokal. Tanpa koin tersebut, perdagangan bakal lebih sulit dan sistem ekonomi nggak berjalan dengan lancar. Koin ini juga berfungsi sebagai simbol identitas daerah sekaligus menunjukkan pengaruh budaya Islam lewat tulisan Arab di permukaan koin tersebut. Buat kerajaan batu bara, pengeluaran koin sendiri artinya mereka punya kedaulatan dan jaringan dagang yang aktif. Karena itu koin ini bukan cuma benda ekonomi, tetapi juga lambang sejarah, budaya, dan kekuasaan yang menunjang aktivitas sosial masyarakat pada saat itu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke koin yang keempat, yaitu koin Netherlands Indie. Bisa kita lihat di sini. Nah, di perbandingan yang pertama kita bisa lihat di koin yang pertama itu bentuknya masih terbilang utuh, gambarnya masih terlihat dan ada bolong di tengahnya. Nah, uang logam ini dikeluarkan pada masa Hindia Belanda dengan pecahan yang umum seperti 1 sen atau 2,5 sen atau benggol. Nah, 2,5 sen ini disebut juga benggol. Koin ini terbuat dari tembaga dengan berat sekitar 12,5 gram. Dan 1 sen ini, koin ini juga memiliki variasi, termasuk yang memiliki lubang atau disebut juga bolong. Beberapa koin 1 sen tahun 1945 ditandai dengan huruf T atau D. Nah, harga koin ini sangat bervariasi di pasaran tergantung kondisi, kelangkaan, dan penjualnya. Terima kasih. Koin Netherlands Indie atau koin 2,5 sen yang dicetak terakhir kali pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Koin ini merupakan bagian dari seri mata uang Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Tahun cetakan terakhirnya adalah tahun 1945, tepat sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahannya terbuat dari tembaga. Fungsinya selain sebagai alat pembayaran pada masanya, koin ini populer untuk keperluan koleksi dan sebagai alat kerokan karena sisinya yang tidak bergerigi dan ukurannya yang pas. Kemudian gambar yang ada dalam koin Netherlands Indie itu pada bagian sisi depan itu terdapat gambar mahkota atau kralen dengan tulisan Netherlands Indie dan tahun 1945. Kemudian di sisi belakangnya terdapat tulisan dalam aksara Arab kaligrafi yang indah.